mendapatkannya ya. Baik Pak, lanjut Pak. Nah, kita kuis dulu nih. Kuis dulu ya, Ibu dan Bapak pengawas. Silakan. Ya. Silakan Ibu dan Bapak jawab. Ya, di kelas poin. Ya, silakan yang masuk belum ada ya. Yang masuk 26 tapi belum ada yang jawab. Oh, bisa 26 ya? Luar biasa. Biasanya 25 nih, khusus Kepri nambah 1. Heran saya, kok bisa 26 ya? Siluman ya? Hek, saya gratisnya 25 nih, 26 masuk. Luar biasa. Silakan Ibu dan Bapak dijawab. Pengawas dan kurikulum merdeka, apa peran yang bisa dilakukan? Ya, belum ada yang jawab nih. 3 partisipan sudah respon, tapi belum masuk ya. Ada 6 partisipan sudah respon. Ya, yang pertama Ibu Lili, coach, mentor, fasilitator, trainer. Yang kedua Ibu Susana, pendamping. Lalu Dr. Anda Samsir sebagai pengajar praktek, fasil dan instruktur. Yang kelima Bu Endang sebagai pendamping. Lalu Pak Arban pendampingan. Ibu Siti Fatona pendampingan terhadap kepala sekolah dan guru. Ibu Maryuni pendampingan dan Irmerdaya. Irmerdaya apa ya itu? Sumber daya. Salah tulis ya Ibu Maryuni. Mana Ibu Maryuni? Oh iya, sumber daya Bu Maryuni ya. Pemberdaya. Oke. Lalu Ibu Eri Arisma. Bapak, Masya Allah. Saking gantengnya. Iya, Bapak Eri Arisna. NST apa Pak? Nasution. Ya, pendampingan. Kemudian Ibu Zariah, pasti Ibu ya. Pendampingan. Ibu Erla Dewi mendampingi KS dan guru dalam merencanakan program kerja satuan pendidikan. Lalu Ibu Mary Safriati mengatakan melakukan pendampingan. Kemudian Ibu Reni Kuswanti pendampingan. Mat Syahir mana Bapak Mas? Oh Bapak Muhammad atau Mat Pak? Mat Syahir mengatakan pendampingan. Lalu Razali, Bapak Razali melakukan pendampingan. Ibu Ibu Meli paling depan saya ya, pendampingan. Kemudian Pak Sugeng Widodo pendampingan, mentoring, coaching, consultation, luar biasa. Kemudian Pak Sunyoto sebagai pengawas bidang studi mendampingi guru bidang studi ya. Kemudian Ibu Kamalia sebagai pendamping, mentoring, fasilitator, coach. Lalu Bu Supriyanti sebagai fasilitator pendampingan, dan Pak Adnan pendamping dan pengawasan. Lalu Pak Rudi Putra pendampingan. Nah, ini sudah 22 orang yang merespon. Nah, jawabannya adalah pendampingan ya. Aplaus dong ya, luar biasa pendampingan. Oke. Ada 23 nambah lagi nih Pak. Coba lihat yang terakhir nih.
Ya. Nah, ya. Sudah ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak di layar masing-masing? Sudah masuk ya? Jadi semua respon langsung bisa tercatat di kelas poinnya ya. Ya. Nah, lanjut Pak, lanjut. Ya, pendampingan, mendampingi. Nah, apa sih keahlian harus dimiliki oleh seorang pendamping? Nah, salah satunya adalah coaching. Coaching untuk to unlock potential, membuka potensi. Potensi siapa? Apakah potensi diri sendiri atau potensi orang lain? Potensi coachingnya, ya, orang yang di coaching. Ya, lanjut Pak. Apa pakai ini saya aja ya? Saya kalau mau lanjut males juga ya. Yes, coaching. Nah ya, what is coaching ya kan? Ini bahasa Inggris ya, kenapa? Emang bahasa Inggris awalnya ya, bukan dari Indonesia ya, dari bahasa Inggris nih. Coach, sebuah kotak besar ini ya, kereta yang di dalamnya orang lagi ngobrol, dibilangnya coaching. Nah ini ya seperti juga ini kotak besar ya, kayak bus. Kemudian beralih menjadi seorang trainer ya, namanya coach, bidang olahraga. Nah ini sejarahnya ya. Sejarahnya ya, jadi berawal dari kereta kuda, lalu tahun 1500, kemudian kelas ekonomi di suatu udara, gerbong kereta bus ya, yang intinya membawa orang gitu ya. Nah ini sejarahnya berapa? 1500, kereta kuda, kemudian pada bidang pendidikan munculnya di Oxford University tahun 1830. Kan yang terkenal coach itu biasanya coach olahraga ya. Tapi sebenarnya dimulai lebih dulu di bidang pendidikan, yaitu tahun 1830. Kemudian pada tahun 1860 baru dunia olahraga ya. Jadi manajer klub di olahraga ya. Kemudian tahun 1960 masuk ke sebagai di bagian human development, digunakan untuk gerakan human development, dan tahun 1995 ICF lahir. International Coaching Federation ya, ICF. Nih, baru di sini muncul definisi coaching. Jadi masih ilmu masih baru gitu ya. Baru muncul nanti definisi-definisi tahun 1995. Ada yang lahir tahun 1995? Ya ada. Soalnya pengawas semua ya. Sudah old. Kan matang, matang. meter lebih enak ya. Ya kalau menggunakan class point sudah bisa diambil ya, tuh. Nah, ya ini ya sejarahnya. Jadi pada tahun 1860 itu baru di Manchester City ya, ada seorang coach ya, instruktur untuk membuat strategi dalam olahraga. Padahal sebelumnya 1830 sudah di Oxford ya, ada tutor yang membantu mahasiswa. Tutor yang membantu mahasiswa itu mereka memanggilnya coach gitu ya. Lalu tahun 1960, lalu tahun 1995 baru ICF, International Coach Federation lahir. Nah di situ baru ada definisi ya tentang coaching dalam perkembangan manusia. Nah menurut ICF ya, ICF mengatakan bahwa coaching is partnering with clients
in a thought-provoking and creative process that inspire them to maximize their personal and professional potential. Gitu ya. Ada yang bisa memberikan pemahamannya dalam bahasa Indonesia? Yang mana? Pak Sugeng. Ya. Guru bahasa Jawa loh, Bu, tetapi bisa, insya Allah bisa menerjemahkan. Partnering itu apa ya? Ya. Mendampingi klien dalam proses berpikir yang kreatif, dalam proses kreatif dan memprovokasi pikir yang menginspirasi klien untuk memaksimalkan potensi personalia pribadi maupun potensi profesional klien tersebut. Ini adalah partnering ya with client ya dalam proses kreatif dan provoking, thought provoking. Saya bahasa Jawa lebih paham Bu, kalau bahasa Inggris agak susah. Aplaus dulu dong Pak Sugeng ya. Wah, luar biasa. Coba. Nah, tar dulu, yang Pak Sugeng tadi katakan jelas atau tidak? Belum jelas, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, coaching dan pendekatan lain, ini di antara selain coaching ya, pendekatannya apa aja? Ya, ada teaching, training, mentoring, counseling, dan coaching. Kalau kita lihat di sini ya, yang biasa kita lakukan teaching, training, mentoring, counseling, dan coaching. Ini pengawas semuanya harus bisa, ya kan? Harus profesional di sini. Nah, kalau kita lihat direktif dan non direktif, apa sih direktif dan non direktif? Ya, ngasih tahu dan tidak ngasih tahu gitu ya. Kalau langsung ngasih tahu aja, namanya teaching, ya kan? Kalau dia training berarti ngasih tahu tapi dengan keterampilan tertentu, ya. Kemudian ada lagi mentoring, kasih panduan. Kalau counseling, counseling memberikan pemahaman ya, supaya individu bisa memahami dirinya juga ya. Nah, terakhir nih coaching. Coaching apa? Ya, masih rahasia ya. Nah, kalau coaching dibandingkan pendekatan lain, mentoring, facilitating, training, counseling. Nah, dilihat di sini ya, tujuan ya, dari tujuan kita bisa lihat bedanya dengan yang lain-lain. Ya, kalau coaching, mentoring, facilitating, training, dan counseling, bedanya apa di tujuan? Coaching memaksimalkan potensi, mentoring Kebaca nggak ya? baca Bu. Kalau nggak kebaca, lihat di kelas point. Nah, kan asik kan? Pakai kelas point, gedein aja langsung kelihatan. Di WA. Oh, luar biasa puzzle. Langsung dikirim ke WA ya. Silakan lihat WA-nya masing-masing ya. Apa sih coaching dan pendekatan lain? Nah, kalau kita lihat dari tujuan, kita bisa melihat yang tidak ada. Nah, yang tidak ada, coaching memaksimalkan potensi, menimbulkan kesadaran baru. Kalau mentoring, transfer pengetahuan dan keterampilan. Transferring knowledge. Kalau facilitating untuk mendapatkan kejelasan tujuannya, kalau training untuk mengajari pengetahuan tertentu, kalau counseling untuk memecahkan masalah emosi psikologis. Ya, jadi untuk coaching ini adalah memaksimalkan potensi orang yang kita coach.
Jadi maksimal kita pegang ya 15 orang udah maksimal. Sebaiknya satu one to one. Coba kita lihat ya, sifat komunikasinya dua arah. Mentoring satu arah, facilitating satu arah, mentoring dengan teaching ya sama ya di sini ya. Mentoring teaching ya. Kemudian training itu satu arah juga sama. Facilitating dua arah, counseling dua arah. Kalau untuk individu atau kelompok ya jenisnya. Nah, kalau untuk coaching adalah individu, diutamakan individu, dan kalau mau kelompok yang kecil gitu ya. Jadi nanti ibu dan bapak pulang dari sini itu langsung pengetahuan coaching yang baru saja di refresh, tadinya kan pasti sudah pernah dapat juga ya, di refresh, coba lagi diterapkan gitu ya dengan percakapan coaching. Jadi tiap kali bercakap kita latihan, di rumah latihan dengan suami, dengan istri, percakapannya coaching gitu ya. Karena kalau nggak dilatih dia nggak bisa. Oke, kemudian yang menarik di sini penentu topiknya. Penentu topiknya untuk selain coaching adalah misalnya kalau mentoring ya mentornya, kalau training ya trainernya. Nah, kalau konseling baru konseling orang yang dikonsel. Lalu kalau coaching orang yang di coach. Berdasarkan apa yang ingin dia tujuannya ya, tujuan dari coaching. Nah, lalu yang lebih menarik lagi adalah keahlian terkait topik. Untuk coaching tidak perlu keahlian. Untuk topik konten nggak perlu. Misalnya kita mau coaching ahli atau dokter, atau kita mau coaching kepala sekolah kita adalah seorang ahli matematika, kita nggak perlu konten matematika, gitu ya. Tapi kalau untuk mentoring ya harus tahu konten. Kalau fasilitating tidak perlu tahu, kalau training harus tahu, konseling harus tahu, kalau teaching harus tahu. Kalau nggak tahu ngapain kita ngajar gitu ya. Nah kemudian ini frekuensi ya. Kalau untuk coaching rutin lebih dari 1 kali. Kalau ibu dengan pengawas kan rutin ya. Ada penjadwalan, ya kan? Lebih dari 1 kali gitu ya. Nah biasanya yang menentukan sesi coachingnya itu sudah selesai atau belum adalah coachingnya. Kalau coachingnya rasa sudah cukup, ya sudah gitu ya. Oke, kita lihat kasus 1. Kasus 1. Ada di kelas point? Kebaca ya? Ada di kelas poinnya Bu? Ya. Tolong dibacakan bagian belakang ini. Ya. Gimana Pak? Dapat? Wah iya luar biasa Pak. Terus Pak? Terus. Nah ini kasus 1 Pak. Nah. Kasus 1, saya sangat ingin mengembangkan kompetensi diri untuk bisa terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Salah satu suatu hari saya membaca adanya kegiatan BIMTEK untuk pengawas sekolah. Suatu hari saya membaca adanya kegiatan BIMTEK untuk pengawas sekolah penggerak. Wah, kesempatan ini, dan hari ini saya duduk di kelas ini sebagai peserta BIMTEK. Baik, namanya apa itu Pak? Nama kegiatannya ini apa? BIMTEK. Jadi apa pendekatannya? Training. Aplaus dulu dong buat kita semua. Oke, sekarang kasus 2.
Kasus 2. Saya sudah selesai BMTek pengawas sekolah penggerak. Sekarang waktunya bekerja menjadi pengawas sekolah penggerak. Namun saya merasa perlu terampil melakukan percakapan coaching. Saya kemudian menghubungi instruktur saya saat BIMTEK dan memintanya untuk membantu saya agar menjadi lebih terampil dalam melakukan percakapan coaching. Saya bertemu beberapa kali dengan instruktur ini dan secara daring, dan saya diajari, dibimbing dan dilatih sehingga lebih terampil dalam melakukan percakapan coaching. Counseling. Counseling. Terima kasih. Namanya apa? Mentoring. Ya, aplaus dulu buat kita semua. Mentoring ya. Oke, lalu kasus 3. Nah, kasus 3 di bagian sini sekarang. Di bagian sini. Bunda, sudah dapat materinya kan? Di WhatsApp? Iya. Sebagai pengawas sekolah, saya menerima daftar nama komite pembelajaran yang harus saya dampingi. Ada nama yang langsung membuat dada saya sesak dan saya berkeringat dingin. Saya teringat suatu kejadian di masa kecil yang sangat membekas hingga kini. Saya kemudian menemui seseorang untuk membicarakan hal ini. Orang ini bertanya tentang kejadian masa kecil itu. Apa yang saya rasakan? Dia juga memberi teknik untuk bisa mengatasi sesak napas dan berkeringat dingin yang saya alami. Baik, itu namanya? Iya, luar biasa. Aplaus dulu buat kita semua. Ya, sekarang yang nomor 4. Nomor 4. Belakang kanan, bapak-bapak nih, Pak. Bagi yang memiliki, ya, Ibu belum dapat ya? Lanjutan. Nah, kasih Pak. Sebagai pengawas sekolah, saya melihat bahwa kelima orang kepala sekolah yang saya dampingi memiliki pengalaman-pengalaman yang saya rasa jika dibagikan akan membuat satu sama lain belajar. Saya kemudian menggagas suatu pertemuan untuk berbagi. Saya meminta masing-masing untuk bercerita tentang pengalamannya, menanyakan apa pendapat yang lain, dan pembelajaran apa yang didapat. Coaching. Fasilitator. Fasilitasi. Fasilitasi. Aplaus dulu dong. Wah, luar biasa. Oke. Nah, ini kasus 5 nih dari tadi. Yang sebelah sini sekarang, pojok, paling pojok situ belum ya? Biar semuanya membaca, jadi bisa konsentrasi lagi ya. Kalau yang tadinya udah merem-melek. Coba sebelah sini. Siapa yang pegang? Pegang Pak. Nah, Bapak nih pegang, silakan. Oh, tak nampak. Bapak nampak? Tak nampak juga. Ini gimana nih pada tak nampak aja ini? Nah, iya Pak, silakan Pak. Nampak nih, jelas nih. Saya sudah selesai mengikuti pelatihan pengawas sekolah untuk sekolah penggerak. Sekarang saatnya kembali mendampingi kepala sekolah dan komite pembelajaran. Namun saya masih merasa belum efektif dalam berkomunikasi. Saya kemudian menghubungi salah satu instruktur saya saat BIMTEK dan mintanya untuk membantu saya agar menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi.
Saat bertemu beberapa kali dengan instruktur ini secara daring, di awal pertemuan ia menanyakan apa tujuan yang ingin saya capai. Dalam pertemuan kami, ia selalu mengajukan pertanyaan dan saya menjawab. Kalau menurut saya, sama yang di belakang bisikan Bu, bisikan di belakang. Kucing Bu, ya kucing. Pak Yos, tepuk buat Pak Yos. Ya, padahal bukan bisikan Pak, teriakan itu Pak. Katanya bisikan kata Pak Yos ya, padahal ibu yang di belakang berteriak. Oke, jadi ini ya, kalau mentoring itu gunanya untuk mengajarkan keterampilan tertentu ya. Ini silakan baca aja nih ya. Ya kan? Mentor harus ahli di bidangnya. Itu ya. Kalau facilitating itu mendapatkan kejelasan, memahami situasi tersebut tertentu, lalu memastikan proses sesuai dengan tujuannya ya. Kemudian dilakukan dalam grup ya, bisa lebih dari 10. Nah, kalau konseling, nah ini ya, menyelesaikan masalah terkait ini yang penting, emosi psikologis. Lalu seringkali perlu mundur ke masa lalu dalam percakapannya dan melibatkan terapi atau tindakan remedial. Biasanya one in one. Nah, kalau coaching ini ya, pertama untuk membuat orang mengembangkan potensinya, berarti udah punya potensi, gitu ya. Kemudian membuat strategi ke depan, lalu mengeksplorasi situasi yang sama sekali baru atau rumit, dan mendorong perubahan mindset atau perilaku. Jadi setelah di coach, biasanya dia berubah mindsetnya. Nah, kalau kita lihat dari titik atau berbasis waktu ya, timeline gitu ya. Kalau kita letakkan di sini titik 0, maka konseling adalah pas membicarakan masa lalu yang mengakibatkan trauma. Ya, seperti itu. Bisa trauma yang buruk, bisa yang baik ya. Trauma nggak selalu buruk ya. Bisa juga traumanya baik gitu ya. Nah, kalau untuk teaching dan coaching, kalau teaching untuk memberikan pengalaman baru agar menjadi baik. Kalau coaching itu bukan teaching, tapi memaksimalkan potensi, artinya sudah di-teach, sudah pernah di-teach, gitu ya, baru di-coach. Nah, kalau kita lihat, nah di gambar ini kita gambar berbicara 1000 kata, gitu ya. Coba siapa yang mau berbicara tentang gambar ini? Mengajari perjuangan. Ada dua gambar. Yang pertama teaching, yang kedua coaching. Nah, pada teaching ini sifatnya mengajari anak yang belum bisa berdiri, kemudian kita ajari perlahan-lahan supaya dia bisa berdiri. Kemudian yang kedua coaching. Ini adalah memaksimalkan kemampuan coach ini maraton ibu atau ya. Kemudian kita lihat yang kedua itu memaksimalkan memaksimalkan kemampuan daripada coach. Nah, kita lihat dari sisi posisi ini. Kalau teaching kita lihat dia berada di belakang ya, jadi mengajari. Kemudian coaching ini sejajar dengan yang didampingi, nah, sehingga